Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema dahsyatnya sifat kasih sayang. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Jadi orang hatinya jadi bersih tuh kalau ke Allahnya benar-benar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya karena Allah. Kenapa kok ibu sabar betul sih padahal suaminya galak? Oh, karena Allah suka sama orang sabar. Kenapa kok bapak nggak ngebales walaupun bapak disakitin oleh tetangga itu, malah bapak membalas dengan kebaikan? Karena Allah suka sama orang yang membalas dengan kebaikan. Beres urusannya dengan Allah, ya. Halo? Nah, begitulah. Yang kedua, kepada makhluk sayang, Pak. Maaf ya, Bunda Teresa. Beda akidah. Tapi terkenal karena sayangnya kepada orang-orang. Saya pernah lihat tayangan singa di Kolombia memeluk seorang ibu yang datang. Kenapa? Apa karena kecantikannya? Coba aja, ibu-ibu yang paling cantik di Solo masukkan ke kandang singa. Kita lihat hasilnya ya. Dipeluk atau dikunyah ya. Tapi itu dipeluk dengan pelukan kasih sayang. Kenapa? Singa, binatang buas begitu memeluk penuh kerinduan dan kasih sayang ke ibu ini. Karena 6 tahun sebelumnya waktu singa itu kecil, ditolong, diurus, didekap, diberi susu, dibelai, dimandikan, dan singa tidak melupakannya. Itu binatang buas loh. Bertemu dengan kasih sayang, 6 tahun tidak berubah di hatinya. Pertanyaannya, berapa banyak anak yang memeluk ibunya seperti singa memeluk tadi? Apa suami ibu ketika ketemu ibu, pelukannya pelukan yang kasih sayang? Kalau enggak, berarti suami ibu kurang katih tayang. Mengerti men? Rahasia kasih sayang itulah irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Punten sekali saya pernah melihat YouTube, Pak. Semoga Allah menyayangi kedua belah pihak ini. Ulama yang berbeda pendapat tentang kunut. Yang saya sedih itu kenapa seperti yang marah. Padahal ini saudaranya, benar? Dan yang dibahas itu furu cabangnya saja. Tapi seperti yang ini benci ke sini, ini benci ke situ. Padahal Allahnya sama, Rasulnya sama, Qurannya sama, sholatnya sama. Hanya bagian itu saja yang ada perbedaan pendapat. Tapi kenapa jadi benci? Boleh jadi kurang katih tayang kepada umat Islam saudaranya. Nah ini sering terjadi di kita nih Bu. Padahal kalau mau bertengkar ke Israel aja, tapi nggak berani ke sana. Beraninya ya sama teman semasjid, sama teman semajelis taklim, berantem itu. Penyebabnya sifat rahmatnya kurang. Dan kalau sifat kasih sayang itu nggak usah banyak ngomong Pak. Coba nih tes hati ya. Oh udah habis belum waktunya? Sudah habis belum? Sudah. Nah nada itu menentukan perasaan. Kalau kasih sayang belum enak, belum itu kan emosi. Baru aja diajarin, belum juga pulang, udah emosi ya. Nah, ibu sangat sayang padamu. Siang malam rasanya air mata ibu ini tidak berhenti. Meminta kepada Allah agar engkau jadi anak yang soleh. Ibu lakukan apa saja demimu agar engkau bahagia dunia dan akhirat. Dan ibu tidak mengharapkan pamrih apapun. Semua perjuangan pengorbanan ibu hanya untukmu nak, agar engkau sukses dunia akhirat. Bagus? Jawab atuh hadirin. Nanti saya tapi tidak boleh berharap dari makhluk ya. Kalau saya berharap bawaannya jengkel. Bagus tidak hadirin? Mumpung pertanyaannya simpel Pak. Kalau pertanyaannya coba tafsirkan surat Al-Baqarah, diam hadirin. Ini mah sederhana.
Tapi saya tidak akan emosi karena tidak cocok dengan ceramah ya. Tapi ada lagi yang berkata begini, nah sini saya panggil anaknya. Didekap, ini anak masih kecil SD. Dibelai, dikecup keningnya. Enggak keluar sepatah kata pun. Hati yang bicara. Duh ya Allah, ampuni saya. Belum jadi orang tua yang baik. Engkau tahu, saya belum jadi contoh yang benar. Saya belum bersungguh-sungguh mendidik titipanmu ini di jalanmu. Ampun ya Allah, jangan biarkan anak ini tersesat karena kesalahan saya. Lalu berbisik ke anaknya, nak, maafkan ibu ya, maaf. Dan doakan ibu ya. Mana kira-kira yang ada di hati anak? Jawab. Yang awal, yang terakhir. Lihat sendiri? Tidak. Menyaksikan? Tidak. Tapi kenapa semuanya sama? Itulah hati. Hati itu nggak harus kelihatan, kerasa. Kenapa kita sekarang nurut kepada Rasulullah SAW? 1400 tahun sudah lewat itu Rasul tuh. 7000 kilometer lebih dari Jazirah Arab sampai sini. Kenapa ada di hati kita Rasulullah? Ya jawabannya sama. Karena Rasulullah itu sangat menyayangi umatnya. Dan ikhlas menyayanginya karena Allah. Ribuan tahun lewat tetap ada di hati kita. Inilah sebetulnya kunci yang terpenting menjadi seorang hamba Allah yang berakhlakul karimah. Makanya ibu bapak, besar harapan ya dengan adanya kebersamaan di antaranya dengan Darut Tauhid ini. Makin bulat keyakinan kita ke Allah, la ilaha illallahnya tuh mendarah daging. Sehingga sekecil apapun yang kita lakukan benar-benar murni karena Allah. Dan ke makhluk Allah tuh menyebar kasih sayang kita. Bukan hanya kepada orang Islam. Kepada yang non-Islam pun mereka ciptaan Allah. Bagaimana rahmat kepada orang yang belum Islam? Jadi contoh Islam yang baik. Mereka bisa melihat bukti indahnya Islam. Bantu mereka dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang baik supaya mereka mengenal indahnya Islam, dan doakan supaya dapat hidayah. Selesai. Bukan kita yang membulak-balik hati. Nah itu rahmat kita. Padahal dulu Islam cuma satu saja, Nabi Muhammad. Tapi mengapa menyebar? Karena beliau begitu. Jadi tauladan, beliau mendidik, beliau mendoakan. Ayo ke kucing. Coba cari ngasih makannya tuh pakai kasih sayang. Suami jangan iri kalau lihat istri, sini, kata suaminya, saya kurang digituin, jangan ya, itu mah kucing ya. Masih makan ada ayam, ayam, sana. Aduh kata ayam, kurang iman nih, padahal dia baru makan telur ayam ya.